Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Tank baja lawan bambu, ya secara logika kita kalah telak ya. Tapi sejarah berkata lain. Tanpa teknologi canggih, pahlawan kita menggunakan otak dan juga alam untuk menghancurkan mental lawan-lawannya. Mau tahu jebakan dan juga taktik jenius apa yang paling terkenal di Indonesia? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Ranjau bambu. Kalau negara tetangga Vietnam punya senjata rahasia berupa punji stick, sebenarnya negara Indo juga punya loh. Namanya adalah ranjau bambu seperti ini. Jadi bedanya, bambu ini nggak cuma ditusuk secara manual, tapi ditanam ke lubang-lubang jebakan yang disamarin pakai dedaunan di tengah hutan Sumatera ataupun Jawa. Masalahnya, bambu runcing ini nggak polos begitu aja ya. Ujungnya sering diolesi kotoran kuda ataupun racun kodok dan juga ular. Biar nih, kalau ada penjajah yang kakinya ketusuk, lukanya tuh bakal infeksi parah. Zaman dulu kan obat susah ya, sehingga luka kecil gara-gara bambu kotor ini bisa bikin demam tinggi atau bahkan meninggal dunia. Ya, secara teknologi bambu emang kuno banget dibandingkan pistol sih, tapi secara mental, wah ini tuh senjata paling mind-blowing. Bayangin tentara Belanda jalan di hutan Sumatera ataupun Jawa yang lebat banget. Setiap langkah mereka harus was-was ya. Aduh, jangan-jangan di balik semak ini ada lubang bambu lagi. Nah, ketakutan inilah yang bikin mental mereka jatuh. Mereka jadi takut masuk hutan dan disitulah pejuang kita menang. Luar biasa ya. Taktik supit urang. Teman-teman, suka makan udang nggak? Wah, enak ya! Tapi tahu nggak sih kalau udang ternyata pernah bikin tentara penjajah lari terbirit-birit ketakutan di Indonesia loh? Taktik perang jenius kali ini datang dari Jenderal Sudirman yang legendaris. Namanya adalah taktik supit urang. Dalam bahasa Jawa, supit artinya jepit ataupun capit, dan urang artinya udang. Eits, jangan bayangin seafood saus padang tapi ya. Maksudnya adalah pasukan kita bergerak persis seperti capit udang yang lagi mau nyaplok mangsanya. Nah, dua capit dari kanan dan juga kiri bergerak berbarengan untuk mengepung musuh di tengah-tengah. Kejadiannya di Ambarawa. Waktu itu pasukan sekutu dan juga Nica, yaitu Belanda, merasa kuat banget nih karena punya senjata yang canggih. Mereka merasa aman lah di tengah kota, tapi mereka salah besar. Tanpa mereka sadari, Jenderal Sudirman tuh diam-diam memerintahkan pasukan Indonesia untuk bergerak melingkar. Tiba-tiba, duar, musuh tuh kaget karena diserang dari dua arah sekaligus. Jalur kabur ditutup, jalur makanan diputus, jalur telepon juga dipotong. Musuh tuh benar-benar terisolasi deh ya, kayak tikus masuk perangkap aja ya guys. Bayangin teman-teman, pertempuran ini berlangsung selama 4 hari, 4 malam non-stop. Ya, karena nggak bisa makan dan juga nggak ada bantuan datang, mental pasukan penjajah pun langsung down. Akhirnya mereka menyerah serta kabur mundur ke Semarang. Kemenangan hebat ini terjadi pada tanggal 15 September 1945, sehingga tanggal itu diperingati sebagai Hari Juang Kartika atau hari jadinya TNI Angkatan Darat. Keren banget kan? Jebakan jembatan putus. Dulu, pejuang kita tuh tahu ya kalau senjata kita tuh kalah canggih, jadi mereka tuh pakai otak. Caranya tuh begini, pejuang kita ngumpet dan juga sengaja membiarkan truk-truk musuh masuk ke jembatan. Nah, waktu musuh udah sampai di tengah-tengah, boom! Pejuang kita meledakkan tiang jembatannya. Akibatnya, musuh terjebak, maju nggak bisa, mundur juga nggak bisa. Yap, cara ini ternyata dulu sering dipakai sama pejuang Indonesia yang mau menjebak konvoi Belanda dengan nama jebakan jembatan putus. Taktik ini pun terbukti hemat peluru banget ya, dan sering bikin kita dapat hadiah berupa logistik ataupun makanan yang dibawa musuh. Dan selain jebakan ini, sebenarnya orang Indo bisa dibilang serakah karena sempat menganut prinsip kalau gue nggak bisa punya, ya lu juga nggak boleh dapet. Soalnya mereka sempat nerapin ya prinsip itu di sebuah taktik yang diberi nama bumi hangus. Contoh paling legendaris adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Waktu itu, tentara Inggris dan juga Nica mau menguasai kota Bandung untuk dijadikan markas ya teman-teman. Pejuang kita tuh mikir, enak aja mau pakai kota kita. Akhirnya, daripada kota Bandung dipakai oleh musuh, rakyat dan juga tentara kita tuh rela membumi hanguskan alias membakar rumah dan juga gedung-gedung penting di sana sebelum pergi mengungsi. Jadi kesimpulannya, pejuang Indonesia itu rela ya kehilangan apa aja, termasuk rumah sendiri, asalkan kemerdekaan Indonesia nggak diambil oleh orang lain. Totalitas banget ya pengorbanannya.
Lubang samaran. Taktik yang satu ini lagi-lagi emang mirip ya sama negara tetangga. Kalau di Vietnam namanya adalah spider holes, di Indonesia itu nama taktiknya adalah lubang samaran. Jadi buat kalian yang belum tahu, taktik ini tuh membuat para pejuang kita menggali lubang kecil di pinggir jalan yang sering dilewatin sama patroli Belanda di tanah Sidamukti. Lubang ini bukan sembarang lubang. Atasnya tuh ditutup anyaman bambu, daun kering, dan juga semak-semak. Jadi kalau dilihat dari atas cuma kelihatan seperti tanah biasa. Padahal di dalamnya ada pejuang kita yang siap menyergap. Tapi kenapa sih harus repot-repot gali tanah? Soalnya waktu itu tentara Belanda tuh jahat banget guys. Mereka tuh membakar habis rumah-rumah warga yang ada di desa Sidamukti. Pejuang kita tuh marah, tapi mereka tuh kalah senjata. Akhirnya mereka pakailah ya taktik ini. Bayangin jadi tentara Belanda deh, lagi jalan santai, tiba-tiba dari tanah di sebelahnya muncul pejuang kita. Mereka panik tuh karena merasa lawannya kayak hantu yang bisa muncul dan juga hilang di dalam bumi. Tapi taktik ini nggak gampang ya. Pejuang kita tuh harus super duper sabar. Mereka harus duduk jongkok di dalam lubang sempit itu selama berjam-jam loh. Nggak boleh bergerak, nggak boleh bersuara, dan nggak boleh kebelet pipis. Padahal di dalam situ tuh panas, pengap, dan banyak nyamuk kan? Jadi kebayangkan luar biasanya kesabaran kakek buyut kita tuh seperti apa teman-teman? Taktik emprit gantil. Jadi, di zaman perang dulu, Pangeran Diponegoro tuh punya strategi jenius. Namanya diambil dari burung emprit, yaitu pipit yang kecil, gesit, dan juga susah ditangkap. Jadi, pasukan Diponegoro itu biasanya nggak pakai seragam loreng-loreng ya. Mereka berbaur sama warga biasa. Pagi-pagi, mereka nyangkul di sawah jadi petani yang ramah. Siangnya jualan di pasar jadi pedagang yang murah senyum. Tentara Belanda yang lewat pun merasa aman. Tapi, begitu para penjajahnya tuh lengah, petani, pedagang, dan juga rakyat tadi tuh langsung ngeluarin senjata untuk menyerang dengan cepat, lalu kabur ke hutan secepat kilat juga. Hasilnya apa? Hal ini bikin para penjajah tuh paranoid karena nggak bisa membedakan yang mana musuh dan juga mana yang rakyat sipil. Bayangin deh, pasukan mereka jadinya selalu waspada 24 jam dan hal ini tuh dijamin ya bikin capek banget sih untuk mereka. Ujung-ujungnya Belanda sampai kepaksa ngabisin biaya perang yang gede banget untuk ngecover biaya prajurit baru, makanan mereka selama 24 jam, dan hal-hal lainnya yang bikin kas mereka tuh kosong melompong gara-gara melawan taktik ini. Taktik pagar betis. Jadi di tahun 1960-an, tentara kita tuh lagi pusing banget nih menghadapi pemberontak, yaitu Darul Islam ataupun Tentara Islam Indonesia yang jago banget ya sembunyi di hutan gunung Jawa Barat. Tentara yang ngejar, musuhnya hilang, dicari ke timur, musuhnya lari ke barat. Ya susah banget ya ditangkapnya. Akhirnya, Bapak Jenderal A.H. Nasution dan juga pasukan Siliwangi punya ide brilian. Kita nggak bisa berjuang sendirian, kita tuh butuh rakyat. Terciptalah operasi pagar betis. Taktik ini sebenarnya unik ya, karena buat nangkep musuh diperlukan tentara dan juga ribuan rakyat buat bikin pagar hidup dengan bergandengan tangan untuk bisa nangkap musuhnya. Taktik yang simple, strategis, terus juga murah nggak sih? Jadi bayangkan deh teman-teman, ribuan orang bikin tembok hidup yang akibatnya tahu nggak sih apa? Ruang gerak musuh jadi sempit dong. Mereka nggak bisa cari makan, nggak bisa kabur, dan juga akhirnya terpojok di puncak gunung. Berkat taktik ini, pemimpin pemberontak tuh akhirnya berhasil ditangkap di Gunung Geber. Hebatnya, taktik ini membuktikan sekali lagi ya kalau senjata paling canggih di Indonesia itu bukan pistol ataupun meriam, tapi gotong royong. Kalau rakyat dan juga tentara sudah bersatu, musuh sekuat apapun pasti keok sih. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.